mengaji kitab Wasyatul Mustafa halaman 56 di bab tentang wara. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari ke-20 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Insya Allah besok kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita terus istiqomah untuk mengisi Ramadan ini dengan kegiatan yang baik muamalah maupun mahdoh. Alhamdulillah sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik di Masjid Agung Asta ini. Sebelum pada kesempatan ini saya akan bacakan kitab Wasyatul Mustafa. Ini wasiatnya Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan langsung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk disampaikan kepada umatnya Kanjeng Nabi untuk menjadi berteman hidup sehingga akan selamat, bahagia, terhormat hidupnya dunia dan akhirat. Sebelum itu saya akan menyampaikan dulu, mohon nanti kepada Bapak Rahmat ya dipimpin, saya insya Allah akan nguruk jalan sepanjang kebun kelapa itu, dipilih titik-titik yang lubangnya besar Pak, terutama tanjakan Lebak Sari itu luar biasa lubangnya. Jadi kalau mobil kecil atau motor jatuh itu bisa jatuh. Kemudian sampai ke atas sampai ngamrah, dipilih titik-titiknya yang lubangnya bisa besar. Pas tanjakan jembatan itu lubangnya juga besar. Kemudian pas saat di kebun kelapa yang paling parah itu rata-rata, dan nanti kalau sisa kan itu saya beli satu truk, kalau sisa kembalikan lagi ke sini. Jadi paramat dipilih khususnya dari bawah dulu Pak ya, jadi pinggiran tanjakan itu sampai penuh dulu ya. Sampai penuh sehingga orang kalau katakanlah papasan tidak bahaya, tidak sampai jatuh situ. Jadi utama yang pas tanjakan Lebak Sari. Jadi mau motor mobil aman dulu di Pak Rahmat, mohon bertanggung jawab. Nanti saya sudah bisa ke Pak JF. Kalau kan nanti turun Pak Rahmat, kondisi Pak JF bisa berangkatnya ya. Diusahakan hari ini Pak Rahmat standby di sini. Terima kasih. Mungkin itu nanti operatornya tolong biar cepat Pak Mail, Pak Deden dan Pak Asep. Boleh ya. Sama Pak Nana. Demikian yang saya bacakan kitab Wasyatul Mustafa. Ini bab tentang wara. Ini wara itu artinya tidak rakus terhadap dunia atau meninggalkan dunia, cenderung baik akhlak, hati, perbuatan, pikirannya hanya tertuju pada akhirat. Wara itu jadi orang namanya orangnya wirai. Tapi bukan berarti dia mencari dunia, tidak. Jadi mencari dunia, tetapi dia terpaut hatinya terhadap dunia. Jadi kalau bahasa sederhana,
orang yang tidak ditunggangi dunia tapi menunggangi dunia. Jadi ketika punya harta ya tidak, istilahnya tidak perlu, tapi diamalkan terus untuk tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang yang wirai, jadi wara, menjaga itu istilahnya dengan harta yang halal, apalagi dengan yang haram. Jadi orang yang wara atau seorang wirai itu orang yang hati, perbuatannya, pikirannya, istilahnya tidak terlalu, tidak mencintai dunia, tidak mencintai dunia, dan semuanya hanya ditujukan kepada akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini wara. Kemudian jadi wara ini tandanya kesempurnaan iman. Ini qala alaihi salatu wassalam ya'ni la dina liman la khasyata lahu wa la aqla liman la ismata lahu wa la iman liman wara'a lahu wa la ibadata liman la ilma lahu wa la maru'ata liman la sadaqata lahu wa la amana liman la sirra lahu wa la qabata liman la taufiq lahu wa la saha'a liman la haya'a lahu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala alaihi salatu wassalam, wahai Ali, tidaklah sempurna ladina, tidaklah sempurna agama seorang, din itu agama. Wahai Ali, tidaklah sempurna agama seorang yang tidak takut kepada Allah." Tidak sempurna agama seorang kalau sama Allah tidak takut. Tidak tahu bagaimana? Tidak bertakwa. Suruh puasa tidak puasa, suruh sholat tidak sholat, suruh zakat tidak zakat. Itu namanya orang yang daripada Allah. Kemudian dilarang mabuk, dilarang riba. Ini saya ingat riba. Jadi riba itu paling bahaya. Jadi riba itu kalau di Al-Quran, orang yang makan riba, dirinya dan anak turunnya seperti orang gila. Jadi itu nyata. Jadi ada orang yang makan riba mengenal, itu cenderung anak turunnya itu satu hidupnya berantakan, dua tidak punya kehormatan. Riba itu rentenir. Hati-hati riba yang semu, tapi prakteknya masih banyak. Apa? Menggadekan. Contoh menggadekan sawah. Contoh saya aja. Contoh saya menggadekan sawah ke Mas Hasan. Kemudian contoh ya, Mas Hasan itu menggarap 10 juta misalnya. Jadi Mas Hasan menjamin uang saya 10 juta. Sawahnya misalnya katakanlah 200 tombak. Hasil panennya misalnya 2 kintal. Selama katakanlah uangnya belum saya kembalikan, digarap terus sawahnya, uang saya butuh. Jadi nanti contoh 2 tahun lagi saya kembalikan. Nah itu baru katakanlah selesai. Nah kemudian setelah itu uang saya butuh, hasil panennya hasil panennya dimakan Mas Hasan terus, kemudian uangnya Mas Hasan butuh. Nah ini namanya menggadekan ini apa? Tapi kalau yang kayak sayanya korban, tapi yang menggade, yang memberikan pinjaman, inilah yang makan juga terus. Karena uang butuh, kemudian hasil panenan itu kan terus dimakan terus. Nah, ini praktek, mohon maaf, terutama di sini paling banyak zaman sudah dengar menggade. Jadi sering saya sampaikan tadi pada masyarakat terserah, tapi itu bahaya, sangat bahaya yang namanya kita menggade uang kita butuh, sementara hasilnya menggade motor sama motor. Contoh misalnya Bahis menggadekan motor ke saya, jadi motornya saya pakai terus dari 2 juta sampai 5 bulan saya pakai terus, motornya satu rusak kalau perlu. Ketika dikembalikan uangnya baru motornya dikembalikan. Kita mengambil manfaat daripada motornya selama setiap hari, setiap saat itu bunganya itu. Jadi lebih daripada, ya kalau gimana logikanya? Seandainya kita rental berapa? Ya enggak? Rental hanya 20.000 misalnya. 20.000 dikalikan 3 bulan menggade. Itu berapa? Sebulannya 600.000 dikali 3, 1,8 juta. Ya enggak? Bunganya 1,8 juta, menggade cuma 2 juta. Itu. Jadi ini praktek paling banyak gade motor. Ya enggak? Makanya kalau saya ada orang minjam,
kertasnya aja, surat. Atau tanahnya, suratnya saja. Kalau surat kita manfaatnya, benar nggak? Kalau surat ini, nah itu sawahnya silahkan digarap. Hanya sebagai jaminan itu. Karena nggak apa, tapi kita sama sekali tidak mengambil bunga. Nah, terus nanti ada yang baik. Contoh, misalnya katakanlah saya memberikan pinjaman seperti itu, orang itu pengen hasil lebih, itu halal. Tetapi kalau orang kira ini lebih baik ditolak. Khawatir nanti menimbulkan mental ketamakan pengen seperti lagi. Jadi memang tidak minta, tapi berharap. Nah, jadi orang-orang wirai itu menolak kembali ketika diberikan kebaikan dari yang meminjamkan. Jadi kalau makanya istilahnya boro-boro kata orang menentukan istilahnya menggadi, kemudian dikasih secara sukarela dari yang menjamin, itu saja sifatnya. Kalau orang wirai itu dihindarkan. Jadi jangan sampai katakanlah kita meminjamkan mendapatkan keuntungan. Makanya aku kan wa ahalul bai'a wa haramul riba. Aku halalkan jual beli. Ya halalkan, kalau jual beli mah halal. Jual buku misalnya ini 20.000 dijual 22.000 itu sah. Jadi kalau jual uang pecahan 10 ribuan baru 1 juta dibayar dengan uang 1.100.000 haram. Jual uang dibayar dengan uang, itu haram. Nah sekarang banyak kata-kata itu ya. Banyak rentenan itu kan jual uang di pinggir jalan itu. Jasa, bahasanya jasa nggak bisa, tidak bisa. Jadi kalau jual beli itu uang dengan barang. Kalau barter dengan barang dengan barang, bisa lanjutkan. Dan tidaklah sempurna iman seorang yang tidak warak, yang orang beriman tapi dia tidak masuk tamak ke masalah dunia dan tidak memikirkan akhirat, itu tidak sempurna iman. Tidaklah sempurna ibadah seorang yang tidak punya ilmu. Ya benar, masuk akal. Kalau ibadah tanpa ilmu yang ngawur kan. Untuk sholat zuhur waktunya jam 2, istilahnya waktu matahari tergelincir ke arah barat, ya matahari pasti tengah-tengah, nggak punya ilmu. Kemudian tidak disebut sifat baik orang yang tidak gemar sedekah. Jadi orang itu tidak dikatakan baik kalau hanya bicara saja tapi tidak sampai tindakan. Karena kalau sedekah itu kan sudah sampai tindakan pengorbanan. Kemudian tidaklah disebut orang yang amanah, orang yang tidak dapat menyimpan rahasia. Jadi orang yang amanah itu ketika dikasih suruh menjaga rahasia, dijaga. Itu orang yang amanah, ukurannya itu segimana pun keadaannya dijaga. Kemudian tidaklah seorang yang tobat, seseorang yang tidak mendapatkan petunjuk. Nanti menuju lebih baik. Kalau orang tobat itu tandanya dia meninggalkan apa kebiasaan yang buruk sebelumnya dan menjadi lebih baik. Dan tidak disebut sebagai orang yang dermawan seorang yang tidak memiliki rasa malu. Wala taubatan liman la taufiq la wala saha'a liman la haya'a. Jadi rasa malu ini bagian daripada tanda iman. Jadi malu itu penting. Kalau nggak punya malu kan contoh apa buktinya itu? Preman-preman itu saatnya puasa rokok, lihat temannya nggak malu. Memang nggak punya iman, nggak pernah sholat, ya. Itu kan rasa malunya udah nggak ada. Nah, kalau masih punya rasa malu itu kita punya rasa iman. Demikian, semoga saya pribadi dan kepada semuanya diberi petunjuk oleh Allah SWT bisa mengenakan wasiatnya Kanjeng Muhammad SAW. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya lanjutkan dengan launching lagu yang judul Malam